Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kembali berjumpa lagi bersama saya Lisa Mutiasari dalam dialog khusus. Dan dialog khusus pada sore hari ini kita mengambil tema peningkatan pelayanan kependudukan dan kesadaran penduduk atas pentingnya administrasi kependudukan bersama dengan Dispenduk Capil Kota Madiun. Ya, pemirsa, setiap warga negara Indonesia wajib mempunyai dokumen kependudukan. Segala bentuk dokumen kependudukan diterbitkan oleh Dispenduk Capil. Nah, Dispenduk Capil Kota Madiun pun selalu memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat yang ada di Kota Madiun, khususnya dalam hal kepengurusan dokumen kependudukan. Nah, sampai saat ini kira-kira kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan seperti apa ya? Apakah masih ada masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran mungkin, atau memiliki KK atau KTP elektronik? Apakah masih ada begitu ya? Nah, kita akan membahasnya langsung di sini di studio kami. Saat ini kami sudah bersama dengan narasumber, yaitu Bapak Sekretaris Daerah Kota Madiun, Pak Maidi. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Baik, dan pemirsa jangan lupa Anda bisa bergabung bersama kami di sini melalui telepon interaktif di nomor telepon 035128100122. Sekali lagi di nomor 035128100122. Anda bisa bertanya langsung kepada Pak Maidi seputar dokumen kependudukan ataupun mengenai Dispenduk Capil Kota Madiun. Baik, Bapak, kita membahas mengenai Dispenduk Capil begitu ya, dan dokumen kependudukan. Sebenarnya dokumen kependudukan ini meliputi apa saja sih, Pak? Ya, jadi begini. Dokumen kependudukan itu selama orang itu lahir sampai mati, itu semuanya ada dokumen. Mulai dari aktenya, KTP-nya, terus akte kematian itu harus lengkap. Jadi kalau kita ini orang itu hidup, mulai dari dia itu lahir, pasti harus punya akte kelahiran. Dari akte kelahiran itu sebagai suatu dasar untuk menyempurnakan akta-akta yang lain. Apakah itu nanti untuk ngurus kartu anak, kartu identitas anak, itu harus pakai itu. Terus nanti untuk KTP, itu harus pakai itu. Kalau KTP itu seumur hidup, kan kalau sudah tidak hidup kan mati, iya kan mati ya. Kalau sudah mati harus punya akte kematian. Nah, dari proses ini semuanya, maka di mana kita itu hidup di suatu daerah di negara Indonesia, tentunya itu harus dilengkapi semua. Karena untuk menyempurnakan suatu kehidupan itu bahwa identitas hidup itu semuanya harus lengkap. Disitulah Dukcapil akan melayani dengan baik. Baik. Nah, ada akte kelahiran mulai dari lahir begitu ya, Pak. Kemudian ada KTP elektronik, ada kartu keluarga juga, ada akte kematian begitu ya. Seberapa pentingnya sebenarnya dokumen kependudukan tersebut, Pak? Nah, itu penting sekali. Sekarang logika berpikirnya begini. Kalau orang itu lahir tidak punya akte kelahiran, identitasnya dari mana? Itu anak pak siapa? Nah, kan bingung. Kalau itu tidak punya itu, berarti bapak dan ibunya nggak jelas kan? Kalau bapak ibunya nggak jelas, kewargaannya juga diragukan. Tapi kalau dia itu punya akte kelahiran, itu anaknya siapa, ibunya siapa, keturunan dari siapa. Toh kalau itu nanti dia ditinggalkan ayah dan ibunya, dia punya hak-hak yang ada di dalamnya. Hak waris, ya pasti. Karena akte kelahiran ini harus dimiliki karena dia ada genealogis, garis keturunan darah. Di mana dia punya garis keturunan darah ayah dan ibunya siapa, tatkala dia ditinggalkan, dia itu akan menjadi penerusnya. Apakah penerus ahli warisnya, apakah dia nanti akan mendapatkan warisannya? Ini sangat penting sekali. Oleh karena itu, khususnya kepada masyarakat Kota Madiun, ini kalau belum ada masalah dianggap sepele. Tapi tatkala ini nanti anak itu sudah besar, anak itu punya hak-hak yang harus dipenuhi, tapi hak yang dipenuhi itu harus ada dokumennya. Tatkala itu dokumennya tidak dilengkapi, dia punya hak, haknya itu akan hilang karena dokumennya nggak ada. Mau sekolah, dia itu kelahiran tahun berapa, umurnya berapa. Kalau dulu dikarang, bisa dituakan atau bisa dimudahkan, ini akan jadi masalah. Tapi di mana itu dia itu lahir saat itu ada di mana, dia punya akte itu akan menjadi pegangan. Selama hidupnya dia nanti akte itu akan berbicara untuk hak-hak hidup di dalam kegiatan di
negara kita itu penting sekali, memang sangat-sangat penting. Baik, ini contoh kecil saja mengenai akte kelahiran begitu ya Pak ya, betapa pentingnya akte kelahiran dalam kehidupan ini begitu, karena banyak sekali kepengurusan yang lainnya dengan menyertakan akte kelahiran. Oh iya, baik, jelas, dan jelas. Akte kelahiran, kemudian KTP elektronik, kartu keluarga dan lain-lain ini diterbitkan oleh Dispenduk Capil begitu. Nah, visi dan misi dari Dispenduk Capil ini apa sih Pak? Jelas, Dukcapil itu punya visi misi melayani yang terbaik berdasarkan SIA. Jadi Dukcapil ini dia tidak dilayani. Jadi kalau dulu kan mungkin kepala Dukcapil itu saya minta dilayani, tapi terbalik. Jadi kepala Dukcapil itu harus melayani dengan baik, harus melayani bukan dilayani. Termasuk bahwa kepala dinas Dukcapil ini dia itu juga harus melayani stafnya yang terbaik, karena staf ini akan melayani masyarakat. Salah satunya yang ada di situ itu dia pasti ramah. Kalau tidak ramah tidak saya taruh di Dukcapil. Ada syarat tertentunya ya, ada syaratnya. Dia melihat masyarakat datang itu pasti senyum dulu. Hebat kan? Hebat Dukcapil. Tidak percaya, coba aja di Kota Madiun ya. Datang pasti senyum, menyapa. Artinya datang senyum, menyapa, apa Bapak yang perlu saya bantu, apa Ibu yang perlu saya bantu. Oh ini, oh ya silahkan duduk dulu. Ini luar biasa Dukcapil ya. Dari visi misinya Dukcapil yang seperti ini, maka sampai saat sekarang ini saya belum ada pengaduan dari masyarakat masalah Dukcapil. Artinya, tatkala ini tidak ada pengaduan, di sana sudah kita beri kontak person. Apabila pelayanan Dukcapil tidak baik, tolong tekan nomor HP sekian. Tolong ini komplain nomor sekian. Oh ini tidak ada. Sampai sekarang tidak ada. Ini hebat ya. Hebatnya di situ. Tatkala itu nanti banyak komplain, seandainya ada komplain seperti itu, inilah awal pembinaan. Kekurangan kita apa? Berarti standar SOP pelayanan kita sudah berjalan dengan baik. Dengan visi misinya berarti berjalan dengan baik. Nah, cuma kalau visi misinya berjalan dengan baik, Kepala Dinas Dukcapil sudah beritahu, sudahkah memberi reward kepada stafnya? Yang diajak ngelembur, apa lah. Itu selalu langsung todong terus itu. Jadi harus ada bonus. Iya, nanti bosen deh seperti itu. Kan bosen. Dia diajak ngelembur mau gini mau, tapi terus saja kan bosen. Untuk menghilangkan bosen dia harus bergembira, reward harus diberikan pada dia sehingga pelayanan itu tetap prima, kan begitu. Begitu kan. Baik. Baik. Tadi mengenai pelayanan dari Kepala Dispenduk Capil kepada stafnya begitu. Iya. Untuk pelayanan kepada masyarakat seperti apa Pak di Dispenduk Capil tadi? Katanya menurut Pak Maidi tidak ada pengaduan sama sekali. Iya. Pelayanannya seperti apa yang ada di dalamnya? Jadi begini, Dukcapil ini tatkala dia itu ada antri masyarakat, walaupun jamnya sudah tutup pulang, dia nggak pulang. Sabtu masuk ya Pak ya? Masuk hebat. Untuk lembur itu lah, ya untuk lembur itu luar biasa kan? Karena dia itu sudah di SOP kan ada 3 hari sampai 6 hari. Dia kita target yang minim dulu 3 hari. Kalau dia itu Jumat antri banyak, maka Sabtu di lembur, Senin harus dikasihkan. Hebat. Jadi jatahnya dia itu sebenarnya hari Sabtu libur, tapi hari Sabtu libur masuk lembur. Karena apa? Hari Senin harus diambil, hari Senin harus kita kasihkan. Nah, kondisi-kondisi seperti inilah bahwa pelayanan prima yang ada di Kota Madiun ini prima, menyenangkan dan mensukseskan, tetapi prima menghindari tidak ada pungli. Tidak ada satupun pelayanan yang ada di kota khususnya Dukcapil ini yang ada pungutan liar, tidak ada. Tidak ada pungutan liar. Sehingga kalau itu pungutan liar tidak ada, rasa ikhlas dan pimpinan dengan stafnya bagus, melayani masyarakat baik, tidak ada pengaduan, ini yang kita harapkan. Jadi kita itu seorang aparatur sipil negara itu melayani bukan dilayani. Nah kebetulan kita mumpung masih bisa melayani, maka kita melayani sebaik-baiknya. Toh nanti tatkala kita melayani sebaik-baiknya di situ, karena banyak manfaatnya terhadap masyarakat,
itu kan ya pahala kita banyak kan begitu tuh. Kan Betul. begitu, ya. Baik, tadi Pak Madi juga sempat menyinggung mengenai pembatasan penerbitan 3 sampai dengan 6 hari Iya, gitu ya iya, Pak ya. iya. Apakah itu benar-benar sudah dilaksanakan di Dispenduk Capil Kota Oh Madiun? sudah jelas itu. Silahkan masyarakat yang belum seperti itu komplain. Baik. Nah, ya tak? Komplain. Bisa ke handphone saya, bisa kan ada kontak person. Pak, saya 2 minggu kok tidak keluar-keluar. Pak, ini kurang ini. Silahkan komplain. Tatkala itu ada komplain, saya pasti datang. Ada apa masalahnya? Apa mesinnya rusak atau apa Pak? Tatkala itu secara teknis bisa dihandle, pasti tidak akan mundur. Tetapi kalau non teknis dari Dukcapil, umpamanya komputer yang ada di Jakarta itu ngandat, tidak bisa, ya mohon maaf. Ini error bukan karena internal, tapi error karena eksternal dari luar. Karena Dukcapil tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa ada dari Depdagri. Baik. Karena di sana, nah, pokoknya bukan error dari pusat, sifatnya pelayanan internal, SOP itu tidak akan dilanggar. Kalau itu jatahnya 3 ke 6, insya Allah teman-teman itu 3 dan 4 hari itu kita selesaikan. Dengan suka hati, dengan senang. Ya kalau di situ tidak senang ya pasti ada komplain. Baik, ada pengaduan, Ada pengaduan gitu ya. itu, Baik. itu. Jadi dalam waktu 3 sampai 6 hari ini ada faktor dari pusat juga yang pengaruhnya ya Pak ya, mengenai iya, server iya, dan iya. lain-lain. Jadi bukan masalah dari internal di Dispenduk Capil Kota Madiun sendiri Iya, ya. Ada iya, faktor-faktor lainnya. Nah ini juga mungkin yang harus diketahui oleh masyarakat begitu ya. Mungkin belum banyak yang tahu. Mungkin hanya bisa grundel istilahnya dalam tanda kutip komplain begitu. Kok ini pelayanannya lama ya, terbitnya lama ya. Ternyata ada faktor dari pusat juga begitu ya, yang mempengaruhinya begitu. Ya jadi teman-teman di Dukcapil sudah saya beritahu, tatkala ini ada trouble di eksternal, sampaikan secara baik. Ya ada kadang-kadang masyarakat ya emosional, karena apa? Ya kita wajar lah bahwa dimanapun kita di tempat pelayanan, kita itu pasti menghadapi tipe orang yang berbagai macam. Anak sing kesusuan di paspor. Aku dinteni Pak ana imigrasi Pak gini-gini Pak. Pokoke kudu dadi Pak ngene-ngene. Itu wajar kan, manusiawi. Tapi tatkala kita senyum, nah beda itu. Ya nanti dulu tenang aja Pak. Nanti begini Pak, begini lain. Tapi kalau emosional ditanggapi dengan emosional malah tidak karu-karuan. Betul. Dengan pola itu disampaikan dengan baik. Walaupun Pak, tolong tunggu nanti sampai sore. Saya harus begini karena dari Jakarta belum bisa. Nah, hal-hal seperti inilah yang untuk pembekalan teman-teman yang ada di Dukcapil itu sudah kita tekankan, sehingga kalau toh ada trouble pasti disampaikan, pasti disampaikan. Sehari, 2 hari, 3 hari. Nah, kadang-kadang tatkala itu ada trouble yang belum bisa kepastian, tinggal handphonenya Pak nomor berapa nanti kita hubungi. Nah, kan luar biasa kan sudah kita hubungi, bila pun nanti kita antar. Baik. Nah inilah hal-hal seperti ini yang kita sampaikan pada masyarakat. Kalau memang masyarakat Kota Madiun ini masih pengen cepat, pengen apa, jangan butuhnya itu pada saat dia itu butuh. Gitu. Mendadak begitu Jangan ya. mendadak. Biasanya mendadak ya. Oh iya jauh-jauh. Sekarang coba aja. Yang belum terekam itu ada 4.000. 4.000 ya di Kota Madiun itu. Iya Pak? di Kota Madiun kurang lebih 4.000. Baik. Sudah kita umumkan. Teman-teman saya suruh ngembur. Sampai jam 9 malam, sampai Sabtu masuk, silahkan aja. Nah ini belum habis. Nah dia nanti tatkala ada kesulitan haknya harus perlu identitas, dia bingung. Dukcapil hari ini jadi. Kalau tidak jadi nanti saya laporkan begini-begini. Lah itu bukan itu. Baik. Lah inilah hal-hal seperti ini perlu kita sampaikan pada masyarakat. Betul, juga sebagai bentuk sosialisasi juga kepada masyarakat bagi ya. mereka yang belum tahu begitu ya. Ya, Baik, ya. Pak nanti kita akan berbincang lebih jauh dan saya ingin bertanya kira-kira tingkat kesadaran masyarakat di Kota Madiun seperti apa mengenai dokumen kependudukan begitu. Tapi kita harus jeda dulu pemirsa, tetaplah bersama kami dalam dialog khusus sesaat lagi. Kami akan segera kembali.
Segera lengkapi dokumen kependudukan Anda di kantor dan mobil keliling Dispenduk Capil Kota Madiun. Dokumen kependudukan tersebut antara lain akta kelahiran, akta kematian, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, dan lain-lain. Selamat siang dan salam sejahtera bagi semua warga Kota Madiun. Pada siang hari ini kami atas nama Dukcapil ingin melayani Bapak Ibu sekalian dengan sepenuh hati. Dan pada kesempatan ini kepada warga yang belum mempunyai akta-akta atau dokumen kependudukan, mohon segera kita dibantu untuk melengkapi dan kami nanti membantu untuk menerbitkannya yang tentunya sesuai ketentuan yang sudah ada. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog khusus dan kami masih membahas seputar peningkatan pelayanan kependudukan dan kesadaran penduduk atas pentingnya administrasi kependudukan bersama dengan Sekretaris Daerah Kota Madiun Bapak Maidi. Baik, Pak Maidi, ini mengenai tingkat kesadaran masyarakat khususnya di Kota Madiun akan kepemilikan dokumen kependudukan ini seperti apa saat ini? Ya, selama kita ini kantor baru, nyaman dan pelayanannya baik. Ini luar biasa ya. Jadi dengan sosialisasi teman-teman ini, kesadaran untuk mencari dokumen kependudukan itu meningkat. Artinya tatkala itu meningkat, berarti kesadaran penduduk itu semakin tinggi. Pentingnya dokumen itu. Nah, pentingnya dokumen itu akhirnya masyarakat itu ke kantor kependudukan capil dan sebagainya itu setiap hari semakin banyak. Kalau ini semakin banyak, berarti program-program Dukcapil yang sudah disosialisasikan ini diindahkan oleh masyarakat. Ya. Diindahkan oleh masyarakat. Nah, saya tahu karena ini diindahkan masyarakat dan pentingnya dokumen, maka teman-teman Dukcapil ini semua sarana prasarana, kekurangannya seperti apa, itu kita cukupi. Kita cukupi. Jadi, apakah butuh tenaga? Kemarin itu ada tenaga yang sifatnya memperlancar kegiatan. Karena kita menunggu tenaga ASN tidak keluar, ya silahkan aja ditambah tenaganya yang sifatnya ada progresnya di dalam suatu kerja, yang itu memperlancar. Ini kita utamakan, silahkan butuhnya berapa. Saya tidak ingin bahwa karena masyarakat ini sudah sadar bahwa dokumen itu sangat penting, tetapi setelah masuk ke kantor itu ada kesulitan. Kepalanya ngomong, Pak, saya kurang ini Pak, kurang ini Pak, kurang ini Pak. Kalau saya kurang ini berarti pelayanan saya kurang sempurna Pak. Oke, kita cukupi. Dengan kondisi inilah berarti program daripada Dukcapil kepada masyarakat semakin banyak ke kantor, dokumen semakin banyak keluar untuk masyarakat, pelayanannya semakin bagus. Inilah yang memang kita harapkan bersama. Nah, kondisi inilah memang pemerintah daerah itu untuk pelayanan kepada masyarakat itu menjadi suatu skala prioritas. Karena kita itu bekerja untuk masyarakat dan kita hidup itu adalah bagian daripada solusi kesulitan-kesulitan dari masyarakat itu, gitu ya. Baik. Ya insya Allah enggak begitu ada masalah. Mengenai tingkat kesadaran masyarakat akan dokumen kependudukan, misalnya saja mengenai KTP elektronik begitu ya Pak ya. Mungkin ada anggapan masyarakat di luar sana bahwa kepengurusan KTP elektronik itu ribet begitu ya. Nah, syarat-syaratnya juga mungkin mereka belum bisa memenuhi. Sebenarnya syarat-syaratnya untuk KTP elektronik apa saja sih Pak? Ya jelas dong. Tapi kalau masyarakat itu umurnya 17 tahun kurang 1 bulan, tidak boleh. Belum boleh. Pak, saya mau menikah Pak, umur saya 16 Pak. Saya harus punya KTP Pak, ya tidak boleh. Boleh nikah, tapi tidak boleh KTP kan begitu. Syaratnya harus umur 17 tahun. Harus 17 tahun ya. Kurang sehari juga nggak boleh. Nggak boleh, jadi kurang sehari tunggu dulu. Nah ini, jadi
dia harus umurnya 17 dan itu harus, ini baru ya, kalau baru ini harus ada dia itu diakui di RT mana atau di RW mana. Tidak setiap orang bahwa umur 17 langsung ke Dukcapil dikasih, bukan. Karena dia itu berdomisili di RT mana, habis itu ada formulir permohonan KTP. Ya, diketahui Pak Lurah, Pak Camat. Kalau itu sudah dibawa ke sana, dia nanti fotokopi kakaknya terbaru. Kakak yang lama ada, kakak nah itu kakak sing kuning busek-busek itu ganti baru. Yang ini yang bawah ini yang lama begitu? Yang depan yang lama, iya yang bawah yang lama, kemudian yang belakang itu yang baru. Itu harus pakai yang baru itu. Nah, karena itu sudah pakai baru, berarti yang akan dikeluarkan KTP itu ini bukan orang palsu. Umur 17, dari RT mana, dari RW mana, dan dia punya kakak. Kakak ini ada di mana? Dia anaknya siapa? Lah itu. Setelah itu ada perekaman biometrik, direkam, difoto, identitas matanya seperti apa, jempolnya seperti apa, sidik jarinya. Gitu ya. Jadi kalau itu sudah direkam dan sebagainya, baru itu dikeluarkan. Nah, sekarang kalau masyarakat itu masih menganggap kurang sempurna, boleh. Karena saat ini tatkala itu sudah direkam semuanya, baru dikeluarkan KTP sementara. Baik, ada KTP sementara begitu ya. KTP Saya sementara. potong dulu Bapak, kita terima telepon masuk dulu begitu. Ya, halo, selamat sore. Ya, halo. Baik, ya, halo Ibu, dengan Ibu siapa? Ini dengan Ibu Wulan. Baik, silakan langsung pertanyaannya Ibu. Selamat sore ya buat Pak Sekda Kepala Bus. Ya, selamat sore. Ya, tentang EKTP. Itu kan EKTP saya kan ada masa berlakunya. Jangan cepat-cepat, Pelan-pelan aja. Ibu. Ya, Baik. EKTP saya itu kan ada masa berlakunya. Baik, masa berlaku ya. Itu saya dengar tidak perlu diperpanjang lagi. Itu apakah benar? Baik. Itu saja? Sudah itu. Baik, ya terima kasih Ibu pertanyaannya. Baik Pak Maidi, di KTP itu masih ada masa berlakunya. Misalnya saja seperti ini, contohnya ada 13 April 2017 begitu ya. Ya. Nah ini untuk masa berlakunya seperti apa saat ini Bapak? Begini, jadi EKTP itu berlaku untuk seumur hidup. Walaupun itu nanti akan habis, tidak usah diperpanjang, itu nanti akan berlaku seumur hidup. Akan berlaku seumur hidup. Jadi kalau itu sudah difoto tadi, identitasnya sudah lengkap dan sebagainya, sudah di Dukcapil dan sebagainya, ini akan berlaku nanti seumur hidup. Baik. Jadi dengan kondisi ini tentunya masyarakat itu kalau sudah direkam loh ya. Kalau belum direkam di sana ya nggak bisa. Karena kalau belum direkam itu dia masuk yang 4.000 tadi. Kalau 4.000 tadi berarti KTP lama kan? KTP lama berarti belum terekam. Nah ini tentunya apabila masyarakat itu sudah direkam di sana, identitasnya sudah jelas, sampai ke Jakarta sana, itu sudah terekam di Dukcapil, maka dia itu tatkala itu KTP keluar itu seumur hidup. Kalau KTP-nya hilang gimana Pak, saya kan gitu. Kalau KTP hilang boleh, tapi jangan dihilangkan. Dengan sengaja dihilangkan. Maksudnya terus disampaikan ke Gaden dan dibawa, itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kalau KTP-nya itu hilang benar, dicopot, mana ya? Dia boleh nanti ke Dukcapil, tapi harus ada surat kehilangan polisi. Dia sudah tidak ke Pak RT lagi, Pak RW tadi ke Pak, sudah tidak. Jadi langsung itu nanti di Dukcapil sudah tidak, orang ini terekam sudah sekian. Makanya dia sudah tidak dari awal lagi. Cukup surat keterangan kehilangan, sehingga kehilangan itu mungkin dari pengantar Pak RT, dari kepolisian, yaitu nanti akan kita cek ke sana. Jadi fotokopinya kakaknya apa benar. Kalau nanti fotokopi kakaknya di sana itu, oh ini sudah, oh ya memang betul, alamatnya ini, ya sudah. Ya, hal-hal seperti inilah yang memang perlu diketahui dari masyarakat, sehingga KTP ini merupakan suatu identitas yang sangat berharga. Jadi jangan sampai KTP ini
mencarinya mudah, begini begitu, tetapi tidak terjaga. Tatkala itu kita tidak punya itu, pergi kemana-mana juga tidak tenang. Inilah harapan kita harus terjaga dengan baik. Baik, jadi dengan kata lain pengurusan eKTP ini atau KTP elektronik ini begitu ya, sebenarnya tidak rumit begitu ya, ketika syarat-syaratnya sudah ada di tangan semua begitu dan sesuai dengan alurnya begitu Pak ya? Ya. Jadi mencari KTP ini tidak sulit, tatkala orangnya jelas. Nah, jelas tidak boleh. Kalau orang itu persyaratannya tidak dipenuhi, pengantar, ini yang baru, pengantar dari Pak RT atau Pak RW atau kelurahan tidak ada, tahu-tahu datang, pokoknya untuk keluar KTP saya, tidak boleh, tidak boleh, itu namanya tidak administrasi yang bagus. Jadi tatkala ini mau direkam dari awal itu juga harus terdaftar dengan baik. Baik, ada penelpon masuk lagi Bapak, ya, kita silakan. terima. Halo, selamat sore. Selamat sore. Baik, Ibu silakan, dengan Ibu siapa? Ibu Wati dari Tawangrejo. Baik, Ibu Wati silakan pertanyaannya Ibu. Iya. Ini Mbak, saya itu foto KTP tahun 2011. Sampai hari ini kok belum terima ya? Ini dari kota mana Ibu? Tawangrejo kan Madiun. Dari Tawangrejo. Tawangrejo. Karangrejo. Iya. Oh baik, iya. Karangrejo. Sejak tahun berapa Ibu? Tawang atau Karang? Fotonya tahun 2011. Sampai hari ini belum terima. Baik, dari Tawangrejo Ibu ya. Pengurusan KTP kok lama banget gitu loh. Tawangrejo. Dari Tawangrejo, Kota Madiun? Iya. Baik, itu saja Ibu. Iya, berapa lama kepengurusannya? Kok sampai hari ini saya belum terima? Baik, sudah mencoba menghubungi kantor Dispenduk Capil? Belum. Belum? Baik, ya terima kasih Ibu atas Mbak informasinya. siapa? Bu siapa ini? Dari Ibu Wati tadi Bapak. Bu Wati? Iya. Ya. Bu Wati tolong besok ke kantor saya. Baik. Kalau 2011 belum menerima, besok ke kantor saya. Ada yang belum menerima cetakan kartu baru, itu jumlahnya ada 18.000. Baik. Tapi tidak tahun 2011. Tidak tahun 2011, tahun 2011 sudah lewat. Itu loh. Jadi tolong besok ke kantor saya, membawa dokumennya. Kalau dia cari KTP, kalau KTP itu cetakannya belum jadi, itu sudah punya KTP sementara. Nah, KTP sementaranya tertanggal berapa, itu tidak bisa pemerintah daerah termasuk Dukcapil, wah itu keluarnya bulan depan, tidak bisa, tidak boleh. Jadi teman-teman sudah saya beritahu, jangan memberikan suatu harapan, tetapi belum ada kepastian. Tapi KTP sementara ini berlaku juga seperti KTP yang sebenarnya. Artinya apa? Walaupun itu belum dicetak, belangkonya belum ada, tetapi pengeluaran dari KTP sementara dari Dukcapil itu resmi, boleh. Apakah untuk cari paspor, cari apa, tidak apa-apa. Tapi karena Tetap berlaku ya tetap Pak? berlaku, karena yang asli itu dari pihak pusat Jakarta Mendagri belum turun. Nah itu kapan turunnya? Ini yang kita tidak bisa menjawab. Tetapi yang 18.000 ini sementara yang kita keluarkan bisa dipertanggungjawabkan dan bisa digunakan. Jadi kalau Bu Wati tadi seperti itu, besok ke kantor saya besok ya. Saya besok langsung menghadap Pak Maidi begitu ya? Langsung menghadap saya besok ya. Baik. Besok menghadap saya. Baik. Saya Jadi besok. memang KTP elektronik ini sifatnya sangat penting begitu ya. Ya. Kalau belum mengurus, segera saja mengurus karena akan sangat diperlukan untuk berbagai macam kepengurusan administrasi kependudukan begitu. Dan selain itu, tadi juga dikatakan oleh Pak Maidi bahwa ada KTP sementara ya Pak ya, Ya. walaupun KTP sementara ini masih tetap berlaku untuk semua kepengurusan ya. Iya, Baik, berlaku. jangan mungkin ada masyarakat yang berpikir kok KTP saya kayak gini ya, begitu seperti ini ya. Apakah ini berlaku untuk mengurus mungkin akte atau KK begitu? Ternyata masih bisa. Masih Baik, bisa, jadi bisa, ini juga bisa. bentuk informasi juga kepada masyarakat bahwa jika ada pemirsa atau masyarakat yang ada di rumah begitu mempunyai KTP sementara ini masih bisa berlaku dan bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan Ya, begitu. ya. Jadi jangan khawatir, nanti kalau belangkonya sudah ada pasti akan kita diberikan. panggil. Gitu. Jadi nanti kalau belangko dari Mendagri itu sudah turun, kita sudah hamrah ke sana, nah ini nanti pasti kita panggil.
Baik, Kita nah ini pakai. tampaknya kita lagi rame penelpon ini Pak ya, kita Oh, iya, terima iya, lagi ya iya, Pak. silakan. Baik, halo selamat sore. Selamat sore. Baik, Ibu lagi, baik dengan Ibu siapa ini? Ibu Devi di Jalan Serayu. Ibu Devi di Jalan Serayu, Kota Madiun. Baik Ibu Devi silahkan. Anak saya kan buat KTP tahun 2015 bulan November. Kok sampai sekarang belum jadi ya? Kapan jadinya? Baik, sudah menerima KTP sementara atau belum Ibu? Udah, sekarang anaknya sudah Baik. kerja di Surabaya, malahan KTP-nya itu dibawa. Baik, itu saja Ibu. Bisa, Bu. Ya, itu saja. Terima kasih Pak Maidi. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Baik, nah ini bagaimana Bapak? Ya, begini. Jadi memang itu tidak hanya di Kota Madiun, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, Seluruh baik. Indonesia. Seluruh Indonesia ini memang ada belangko KTP tahun 2017 ini yang sudah kita amrahkan 2016 itu belum keluar. Kepala Dukcapil sudah saya suruh ke Jakarta beberapa kali, tolong itu dicek Jakarta kapan. Tapi Jakarta sendiri di dalam pengadaan belangko ini itu kewenangan daripada Mendagri sana. Kita tidak bisa menentukan kapan, yang bisa menentukan sana. Tetapi ada suatu instruksi bahwa KTP yang sementara itu tetap berlaku seperti KTP asli. Cuma belangko yang asli belum turun. Nah, nanti kalau yang asli itu sudah turun, kita cetak sesuai dengan yang kita keluarkan sementara, itu nanti akan saya panggil, saya umumkan. Tolong yang amrah KTP ini belum jadi dan sebagainya, silahkan diambil, sudah jadi. Sudah jadi. Tapi pada saat ini kita tidak bisa menjanjikan bahwa itu kapan keluarnya. Tetapi insya Allah bahwa dari teman-teman Dukcapil proaktif ke Jakarta, tanya dan sebagainya, harapan kita itu segera terbit. Karena apapun kalau kita itu di dompet kita itu ada yang KTP asli itu kan puas ya dah. Lega begitu ya. Nah, ini ya. Tapi kalau kertas nanti kehujanan apa. Jadi ya terima kasihlah masukan dari semua warga sehingga nanti insya Allah kita berusaha semaksimal ke Jakarta. Baik, jadi sekali lagi mungkin ketika bagi warga Kota Madiun khususnya yang sudah memiliki KTP sementara ya, belangko KTP elektroniknya memang dari pusat belum ada, gitu ya. Jadi keluar. harus bersabar dulu. Oh, iya. Nanti ketika sudah ada, nanti pasti akan diberikan, begitu iya. ya. Baik, nah Pak mengenai biaya sekarang ya, biaya mengenai kepengurusan administrasi kependudukan ini kira-kira berapa? Tapi kita harus jeda dulu Bapak, saya potong. Baik, terima kasih. Dan kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam Dialog Khusus. Saat lagi kami akan segera kembali. Segera lengkapi dokumen kependudukan Anda di kantor dan mobil keliling Dispenduk Capil Kota Madiun. Dokumen kependudukan tersebut antara lain akta kelahiran, akta kematian, kartu keluarga, kartu tanda penduduk elektronik, dan lain-lain. Selamat siang dan salam sejahtera bagi semua warga Kota Madiun. Pada siang hari ini kami atas nama Dukcapil ingin melayani Bapak Ibu sekalian dengan sepenuh hati. Dan pada kesempatan ini kepada warga yang belum mempunyai akta-akta atau dokumen kependudukan, mohon segera kita dibantu untuk melengkapi dan kami nanti membantu untuk menerbitkannya yang tentunya sesuai ketentuan yang sudah ada.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog khusus dan kami masih membahas seputar peningkatan pelayanan kependudukan dan kesadaran penduduk atas pentingnya administrasi kependudukan bersama dengan Sekretaris Daerah Kota Madiun Bapak Maidi. Baik Bapak, tadi sebelum jeda saya sempat mempertanyakan mengenai biaya kepengurusan segala bentuk dokumen kependudukan di Dispenduk Capil Kota Madiun ini bagaimana Pak? Berapa kira-kira? Begini, bahwa pemerintah itu punya kewajiban melayani kebutuhan pokok terhadap masyarakat, melayani kebutuhan pokok. Salah satu bahwa masyarakat ini dari lahir sampai mati, dan masyarakat Madiun itu harus punya dokumen itu penting. Sehingga pemerintah daerah tidak ada pungutan serupiah pun, tidak ada pungutan serupiah.